Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang membuat sebuah tutorial terkait kewajiban perpajakan bagi konsultan. Lantas, bagaimana kawan pajak yang sudah menjadi konsultan, baik konsultan yang resmi atau ada juga konsultan yang sedikit abal-abal atau bahkan konsultan yang memang belum berpengalaman sama sekali, namun itu nanti ada kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki profesi sebagai konsultan. Apa saja pajaknya dan apa saja kewajiban perpajakannya tersebut? Nah, bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan diklik tombolnya subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Apabila kawan pajak sudah subscribe channel Pajak Gasan Banua, yuk kita ke video. Kata Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, pajak itu layaknya tulang punggung di tubuh manusia. Kalau Republik ini ingin bergerak, berdiri tegak, dihormati rakyatnya dan disegani, maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat. Kalau rapuh, entah osteoporosis, salah bentuk, maka badan ikut kena dampaknya. Telah terbit peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Lantas, bagaimana perlakuan perpajakan profesi untuk konsultan? Jadi, konsultan itu kita pertama dulu akan membahas definisi atau pengertiannya. Konsultan adalah ahli dalam memberikan petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan, baik penelitian, dagang, dan sebagainya, atau bisa dikatakan dengan penasehat. Tahukah kawan pajak macam jenis profesi konsultan? Jadi konsultan itu tidak hanya terpaut atau satu bidang saja, melainkan sangat banyak sekali bidang untuk profesi konsultan. Yang pertama adalah yang paling sering dan pas di channel Pajak Gasan Banua adalah konsultan pajak. Dan ada konsultan bisnis, ada akunting, ada konsultan pariwisata, auditor, konseling karir, konsultan komputer, konsultan sumber daya manusia, dan masih banyak lagi konsultan-konsultan yang lainnya. Namun yang kita bahas ini adalah konsultan semuanya, baik konsultan pajak atau yang lain. Yang jelas, untuk kewajiban perpajakannya bagi konsultan itu yang pertama adalah mendaftarkan diri, kemudian menghitung pajaknya, lantas harus dibayar pajak yang telah dihitung itu, dan kemudian langkah terakhir adalah laporan. Untuk kewajiban yang pertama yakni mendaftarkan. Nah, untuk mendaftarkan kewajiban sebagai wajib pajak atau mau bikin NPWP itu ada dua cara. Yang pertama, datang langsung ke kantor pajak setempat, baik KPP atau KP2KP, atau menggunakan layanan online-nya di irek.pajak.go.id. Itu secara elektronik atau online. Terus untuk langkah kedua adalah menghitung kewajiban perpajakan. Hitungnya yaitu bagi wajib pajak atau konsultan yang memiliki omset melebihi dari 4,8 miliar wajib melakukan pembukuan. Yang pertama, dari peredaran brutonya dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan, dikurang lagi penghasilan tidak kena pajak, baru dikalikan tarif progresif, yaitu tarif pasal 17 dengan tarif pajaknya 5%, 15%, 25%, sampai 30%. Nah, dan apabila omsetnya kurang dari atau sama 4,8 miliar,
itu bisa memilih pencatatan tidak pembukuan. Yang pertama, peredaran bruto dikali norma terkait dengan perhitungan perpajakannya, dikurang penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, baru dikalikan tarif progresif atau pasal 17, yaitu 5%, 15%, 25%, sampai 30%. Bagi kawan pajak yang memiliki omsetnya kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar, wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan norma penghitungan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan. Jadi diingatkan, namun bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak memberitahukan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto kepada Direktorat Jenderal Pajak dianggap memilih atau menyelenggarakan pembukuan. Daftar presentasi norma atau perhitungan netonya itu beda-beda, masing-masing dikelompokkan menurut wilayah. Jadi ada 3 wilayahnya, yaitu 10 ibu kota provinsi, ibu kota provinsi lainnya, dan daerah lainnya. 10 ibu kota provinsi meliputi Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Namun ini ada tarif barunya bagi konsultan. Apakah konsultan dapat memakai tarif PPh final atau yang biasanya dikatakan PP23, yaitu 0,5%. Bagi kawan pajak yang ingin tahu lebih jelas terkait pajak UMKM, silahkan klik ikon i atau notifikasi di bagian kanan layar kawan pajak. Namun sayang sekali untuk konsultan tidak bisa menggunakan tarif PP23. Kenapa? Sebab pada pasal 2 ayat 3 dan 4 huruf A, konsultan dikecualikan dari usaha yang dikenakan PPh final 0,5%. Namun jangan berkecil hati bagi kawan pajak yang berprofesi di bagian atau menjabat sebagai konsultan ya. Yang jelas pajaknya silahkan dihitung, dan untuk membayar pajaknya itu bisa dibikin dengan membuat kode billing. Kode billingnya bisa dibuat dengan berapa banyak layanannya, baik layanan online di djponline.pajak.go.id atau langsung datang ke kantor perpajakan setempat atau SMS versi khusus Telkomsel, penyedia jasa aplikasi perpajakan lainnya atau disingkat ASP, baik teller bank atau pos, atau bisa menghubungi kering pajak di nomor 1500 200. Untuk bayar billing atau bayar pajaknya itu dapat dibayar di bank, kantor pos, mesin ATM, SMS banking, internet banking, maupun mesin EDC atau mini ATM. Dan untuk bayar pajak Anda, ingatkan bayar pajak Anda sebelum lapor SPT tahunan. Jadi diingat ya. Kemudian untuk langkah terakhir yakni untuk laporan. Untuk laporkan, sampaikan SPT tahunan 1770 bagi konsultan sebelum tanggal 31 Maret, baik manual ke kantor pajak ataupun e-filing. Untuk memudahkan bagi konsultan atau kawan pajak ya untuk menghitung berapa besaran perpajakannya, yuk kita ke contoh kasus. Di sini ada contoh kasusnya. Yang pertama adalah, atau contoh kasus ini atas nama Pak Andi, adalah seorang karyawan swasta di perusahaan ini. Dia memiliki sumber daya manusia yang bergerak di perusahaannya di bidang sumber daya manusia, tapi konsultasi di SDM dengan penghasilan sebesar 8 juta per bulan dan mendapat THR penuh sebesar 1 kali gaji pada bulan Juni. Selain itu, Pak Andi juga memiliki pekerjaan sampingan. Jadi, Pak Andi ini memiliki 2 pekerjaan. Yang pertama untuk pekerjaan rutinnya adalah menjadi karyawan swasta dan memiliki pekerjaan sampingan juga menjadi konsultan pariwisata. Nah, pada tahun 2016 memiliki penghasilan atau komisinya 77.550.000.
Nah, atas nama atau Pak Andi ini telah menikah dan memiliki 1 orang anak. Jadi PTKP-nya adalah kawin anak 1. Dan Pak Andi dan keluarganya menetap di Bandung. Diketahui norma penghitungan pajak atas pekerjaan Pak Andi sebagai konsultan pariwisata adalah sebesar 50%. Sebab yang bersangkutan menetap di kota Bandung dan pajak yang sudah dipotong oleh perusahaannya sebesar Rp2.148.000. Lantas bagaimana perhitungan pajak bagi Pak Andi yang telah memiliki pekerjaan melebihi 1 dari pekerjaannya? Yang pertama, kita lihat dulu dari bukti potong yang telah dikasih oleh perusahaan. Apabila misalkan sudah ditertera semua penghasilan, baik gajinya, biaya-biaya yang dikeluarkan, sehabis itu pajak yang telah dipotong, dan si bendahara telah mengasih bukti potongnya. Nah, dari jumlah penghasilan neto dan untuk pajaknya sebesar yang telah disebutkan di contoh tadi, maka kita akan perhitungannya. Dari penghasilan neto, pekerjaan bebas sebagai konsultan tadi kan mendapatkan uang atau komisinya 77.550.000. Ini kita kalikan tarif normalnya dulu sebesar 50% dan mendapatkan penghasilannya Rp38.775.000. Dan kita tambahkan dengan penghasilan neto yang ada di bukti potong. Kita totalkan semuanya, dikurang PTKP kawin anak 1 ada Rp63 juta, dan penghasilan kena pajak yang diperoleh atas nama Pak Andi sebesar Rp74.575.000. Dan untuk PPh terutangnya adalah Rp6.186.250. Dan untuk PPh yang telah dipotong dari bendahara gaji kita atau dari perusahaan tersebut sebesar Rp2.148.000. Nah, dari PPh yang terutang kita kurang dengan PPh yang telah dipotong, maka kewajiban wajib membayar pajaknya sendiri dari penghasilan yang melebihi tadi adalah Rp4.038.250. Jadi cuma membayar lagi sebesar Rp4.038.250. Terima kasih banyak telah menonton video-video di channel Pajak Gasan Banua. Bagi kawan pajak yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan silahkan nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan jangan lupa juga ikuti website resmi Pajak Gasan Banua di www.pajakgasanbanua.blogspot.com. Dan jangan lupa juga follow Facebook, Twitter, dan Instagram Pajak Gasan Banua. Dan apabila kawan pajak atau yang lainnya yang telah menonton video-video perpajakan di channel Pajak Gasan Banua, baik mau yang ada mau kerjasama, endorse, atau yang lainnya, silahkan menghubungi email ke pajakgasanbanua kita @gmail.com atau bisa juga menghubungi via WhatsApp di nomor 0853 91 10 6078. Terima kasih banyak telah menonton video di channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.